Sobat Garuda, website hingga media sosialnya PSSI Bahrain terkena serangan cyber. Hal itu disampaikan PSSI-nya Bahrain, Bahrain Football Association di akun Instagram mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Bahrain memang sedang menjadi trending topik di Indonesia. Penyebabnya karena timnas Bahrain diuntungkan wasit Ahmed Al-Kaf saat menjamu timnas Indonesia kemarin. Wasit Ahmed Al-Kaf membuat beberapa keputusan yang menguntungkan Bahrain, mulai dari tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia hingga menghadiahkan waktu injury time yang berlebihan. Hingga timnas Indonesia yang sudah unggul 2-1 hingga 90+6 sesuai batas waktu yang telah ditentukan di awal harus puas mengakhiri laga dengan skor 2-2. Contoh saja, para manajemen PSSI-nya Bahrain mengeluh akan serangan cyber ini sembari berkata bahwa perilaku netizen Indonesia itu curang. Gimana menurut Sobat Garuda? Coba komen di kolom bawah ini ya. Kalau dikatakan begitu ya, Indonesia dikatakan curang, Bahrain lagi curang ya. Wasit yang memimpin perlawanan Indonesia dan juga Bahrain nih memang betul-betul telah melakukan satu perkara yang telah menyakiti 280 juta orang Indonesia, guys. Nah, jadi serangan ini telah dibuat oleh hacker tergila Indonesia ya. Mereka bergerak begitu pantas dalam tempo 3 hari selepas perlawanan yang berakhir ya dengan seri 2 sama. Sepatutnya Indonesia tuh yang menang, guys, 2-1. Tetapi oleh kerana ini wasit yang berlaku curang ini yang membuatkan para hacker-hacker dari Indonesia ini telah melakukan serangan ke atas situs rasmi Federasi Sepak Bola di Bahrain. Lepas tu pejabat-pejabat kerajaan juga ya, web-web kerajaan di Bahrain juga durang turut masuk. Jadi saya teringat suatu ketika dulu, bukan sekadar guys yang ini akun-akun pemain ataupun wasit, tetapi saya teringat satelit pun guys, mereka bisa ubah ya kedudukan satelit itu sehingga telah heboh satu dunia gara-gara siapa? Hacker-hacker dari Indonesia, guys. Jadi bermakna di sini apa yang telah dilakukan oleh Bahrain ini telah diprotes keras ya oleh hacker-hacker Indonesia ini. Mereka sebenarnya nih guys ada rupanya ya guys, cuma mereka akan berperanan ataupun bergerak bila Indonesia diperlakukan seumpama ini. Bila Indonesia disentuh, pasti mereka ini akan keluar, akan melakukan kerja-kerja mereka. Ini yang paling bahaya pada orang Indonesia ini. Sekiranya mereka diperlekehkan ataupun dicurangi ataupun disakiti, maka yang akan berlaku bukan saja secara fizikal ya, malah dalam alam maya. Mereka ini juga sangat profesional ya dalam menghack akun-akun yang berada walau di mana juga, guys. Jadi ini merupakan satu ancaman yang telah dilakukan oleh hacker Indonesia sehingga pemerintah Bahrain ya merasa tergugat dan mereka rasa ketakutan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh hacker-hacker dari Indonesia nih, guys. Jadi Bahrain dan juga wasit-wasit yang memimpin perlawanan timnas Indonesia, kalian kena hati-hati. Jangan melakukan sesuatu yang boleh menyakiti hati orang Indonesia. Bahrain kena serangan cyber. Usai curangi timnas Indonesia. Serangan cyber ya, guys. Anjir, salah pilih lawan lu. Coba gua. Habis wasit dikerjanya, guys. Ya. Gua angkat botak, gua angkat topi sama netizen Indonesia, anjir lu kan. Lu suruh pilih lawan lu, gila, speechless gua, anjir, gila. Kalau viral guys sekarang nih 260 juta, Bahrain, lu lawan 260 juta, anjir. Aduh, lu salah pilih lawan, lu salah pilih lawan. Tuh, lu baca tuh, ini disampaikan Bahrain Football Association di akun Instagram mereka, meminta agar semua tindakan pencegahan diambil website, akun media sosial, dan sistem Federasi Sepak Bola Bahrain sedang diserang cyber. Kena serang cyber. Mampus. Ini setelah tahu nasibnya Bahrain, negara Timur Tengah yang lain mikir 1 juta kali mau ganggu Indonesia, anjir. Pasti. Kapok lu, mampus lu, anjir. Saya rasa guys, orang-orang Timur Tengah nih belum lagi pernah merasa bagaimana sentuhan netizen Indonesia nih. Jadi mungkin orang mengingatkan bila diperlakukan Indonesia seperti itu, mungkin orang rasa seperti apa yang mereka lakukan terhadap Australia, terhadap Jepang ya, terhadap tim-tim yang lain, seperti sebelum ini Thailand ya,
Jadi mereka melakukan teknik kotor untuk mengalahkan ataupun mencurangi tim-tim lawan. Jadi kalau sebelum ini tidak ada efek sama mereka guys, tetapi salah orang guys, salah orang-orang Timur Tengah nih yang menjadi wasit nih, salah orang apabila memperlakukan hal seumpama yang dia lakukan sebelum-sebelum ini terhadap Indonesia. Lihat, sehingga pemerintah Bahrain juga rasa kaget ya guys terhadap serangan-serangan yang telah dilakukan oleh hackers Indonesia nih. Nah, inilah kerja hackers guys, apabila mereka diperlakukan seumpama ini, bukan satu orang guys, mereka bergabung untuk membuat serangan-serangan. Lihat ini, sehingga situs resmi ya Bahrain telah dihack oleh hackers dari Indonesia nih. Jadi ternyata hackers Indonesia nih dia berperanan penting juga ya guys. Jadi harus juga direspek, dibagi jempol terhadap tindakan hackers Indonesia ini, karena ini adalah cara untuk protes. Jadi semoga dengan apa yang dilakukan oleh hackers ini bisa berubah ya, bagaimana perkara seumpama apa yang dia lakukan terhadap Indonesia itu untuk kedepannya, dan juga untuk laga yang akan akan dihadapi oleh Indonesia pada malam ini, yaitu timnas China. Jadi untuk para wasit-wasit guys, sekiranya tidak pengen diperlakukan seperti mana dilakukan terhadap akun-akun resmi di Bahrain, yang wasit yang menjaga pada malam ini jangan melakukan hal yang tidak baik terhadap perlawanan yang berlangsung pada malam ini. Biarlah adil. Jadi Indonesia sekarang sudah berusaha keras sampai ke tahap ini ya. Cuma 3 menit saja guys diperlakukan begitu, sehingga Indonesia tidak meraih poin ketika menghadapi Bahrain baru-baru ini. Jadi guys, ini memang terbaiklah hackers yang ada di Indonesia nih. Ini negara Bahrain. Lihat nih, semua telah berubah. Bukan sekadar dari segi fizikal ya, dari segi penyampaian dari pendukung timnas Indonesia ketika ditanya oleh media Bahrain, itu juga saya respect ya, yaitu Mbak Novi. Apabila ditanya oleh media dari Bahrain, bagaimana pandangan Anda terhadap perlawanan, keberaniannya cukup luar biasa guys. Depan-depan media Bahrain dia nyatakan bahwa Bahrain ini mempunyai duit ya, uang, tetapi dari segi dia punya quality tidak ada. Memang satu keberanian yang ada pada orang Indonesia ni, walaupun di tempat lain ya, kalau kebenaran mereka tegakkan, mereka berjuang habis-habisan. Jadi kalian pernah nampak juga kan guys, bagaimana Mbak Nova ketika ditanya oleh media Bahrain tuh, "Woi, memang no class," dia bilang. "You have money but no class." Memang luar biasa guys, luar biasa. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia ini, dan juga seluruh rakyat Indonesia ini mengkagetkan ya guys. Lihat sejak bagaimana serangan yang dilakukan terhadap akun-akun resmi Federasi Sepak Bola di Bahrain, sampai ada yang tutup guys. Kabar baru lagi nih. Wah ini guys, Sang Bahrain, lihat guys. Wih, sampai Ini tukar Bjorka, muka. guys. Turun tangan, lihat. Gila. Nih, lihat. Bjorka. Nih guys, sampai tukar profil ya. Macam mana dia buat macam ini guys? Habis. Ini barusan berubah. Tadi gua lihat belum kayak gini. Berubah total. Lihat. Aja. Memang orang kaget ini guys. Coba kita refresh ya. Oke, refresh. Nah. Anjir. Baik lagi, Cok. Boleh berubah ya. Baik lagi. Berubah total. Kabar Tengok, dorang punya kerja nih guys, sampai profil pun bisa diubah. Lepas tu sampai ada yang sampai tidak sanggup menghadapi bagaimana serangan-serangan yang dilakukan oleh
hackers Indonesia nih, ada yang sampai tutup ruangan komen, ada yang sampai menyampaikan pada rakyat Indonesia bahwa kenapa sampai kami juga terikut-ikut ya, seperti yang ada orang Oman tuh, dia bilang kami walaupun orang Arab tapi kami tidak ada kaitan dengan Bahrain. Jadi ternyata ketakutan mereka. Jadi sekurang-kurangnya perkara ini bisa untuk memberi pengajaran juga kan guys pada wasit yang akan memimpin perlawanan antara Indonesia dan juga siapa juga lawan timnas Indonesia. Sekarang ini Indonesia sudah berjuang berhabis-habisan ya, dan satu-satunya wakil dari Indonesia ya, dari ASEAN adalah timnas Indonesia, dan satu-satunya wakil dari ASEAN adalah Indonesia. Jadi itu sekarang nih kita orang ya se-ASEAN ini sangat mengharapkan agar timnas Indonesia bisa sampai ke final. Akun media sosial dan juga website resminya Federasi Sepak Bola Bahrain terkena serangan cyber guys. Sekitar jam 3 dini hari tadi, IG resmi akun Federasi Sepak Bola Bahrain memposting kalau website mereka terkena serangan cyber. Gak hanya itu, mereka juga menghimbau kepada para pegawai ataupun pemain timnas Bahrain untuk menjaga akun mereka karena takut terjadi akan serangan-serangan cyber selanjutnya. Waduh, ini parah banget guys, sampai ke akun-akun, sampai ke website-websitenya diserang guys. Nah, kalau yang ini kalian pasti tahu lah ya. Daerah-daerah di Bahrain itu diganti di Google Maps yang menjadi nama-nama yang seperti di gambar tersebut guys. Bahrain bahaya banget nih, sekarang lagi kena teror dulu. Gimana menurut pendapat kalian guys soal Bahrain ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya teringat kata-kata teman-teman dari Indonesia ya. Kata mereka jangan disentuh sarang tebuan. Jadi bermakna kalau berbuat baik pasti akan dibalas dengan baik. Orang Indonesia nih sebenarnya peramanya itu luar biasa guys, sangat peramah dan telah diakui oleh ramai orang ya, orang-orang pelancong yang datang ke Indonesia, yang bule-bule datang ke Indonesia. Mereka mengatakan dan juga berkongsi ya, sharing pengalaman mereka apabila berkunjung ke Indonesia. Bila berhadapan dengan orang Indonesia, memang keramahan orang Indonesia itu adalah yang nomor satu. Itu pasti akan bule-bule ataupun siapa yang berkunjung ke Indonesia pasti akan rasa betah di Indonesia guys. Dan kami juga sudah merasa bagaimana layanan yang cukup baik yang telah dilakukan oleh orang Indonesia nih. Sekiranya kita berkelakuan baik, tetapi apabila kita ada orang yang melakukan perkara yang tidak baik ya, perkara buruk seperti mana yang dilakukan oleh Bahrain nih guys, oleh wasit dari Bahrain nih, maka bukan satu orang saja guys, 280 juta jiwa manusia ya, orang akan memberi bersatu hati, menyerang, akan bersatu hati untuk membuat protes yang sangat luar biasa. Dia punya efek. Lihat sejak sampai akun, lepas tu website Bahrain ya, sampai tutup. Inilah kerja-kerja hackers dan juga netizen nih bila bekerja sama, pasti akan efeknya itu memang luar biasa kesannya guys. Jadi apa yang berlaku selepas ini, saya rasa untuk pemimpin ataupun wasit yang akan menjaga perlawanan pada malam ini pasti akan lebih berhati-hati. Tetapi kalau dia tidak berhati-hati, nah dia akan rasa, dia akan sama dia punya natijah ataupun kesannya apabila dia melakukan kecurangan nanti akan pasti diserang habis-habisan oleh Indonesia. Apatah lagi ini adalah perjuangan yang sangat penting bagi orang-orang Indonesia yang mana timnas mereka ini sudah sampai ke level tertinggi ini, tiba-tiba dicurangi, pasti hati-hati pendukung dan juga supporter ini pasti akan tergores dan pasti akan mereka membuat tindakan yang seperti ini guys, malah lebih daripada ini. Sehingga saya teringat ya, tadi ada ternampak Iron Dome sendiri ya, Iron Dome pun bisa mereka geserkan guys, ataupun satellite bukan Iron Dome, satellite mereka bisa geserkan dan masuk berita hackers Indonesia ini terlibat dalam operasi menghack Iron Dome. Kita lihat dulu yang
berita terkait dengan Iron Dome tuh guys. Baru-baru ini Iron Dome Israel dikabarkan error sehingga mengakibatkan salah satu rudal yang ditembakkan untuk mencegah roket Hamas justru berbalik menyerang Tel Aviv. Santar dikabarkan hacker asal Indonesia diduga ikut terlibat dalam membacak Iron Dome Israel hingga membuat sistem pertahanan canggih itu malfungsi. Kejadian video hackers Indonesia diduga terlibat di balik Iron Dome itu terjadi pada Minggu 5 November 2023 malam waktu. Nah ini masuk berita guys, masuk berita hackers Indonesia nih. Kalau setakat untuk menukar nama tuh, itu rasanya sudah kebiasaan ya, itu perkara biasa. Jadi inilah serangan yang telah dilakukan oleh hackers Indonesia ini luar biasa ya guys. Saya sampai kaget juga melihat ya. Saya ingat bila ada teman-teman di ruang komentar, Bang coba tengok maps Bahrain, apa yang telah terjadi. Dia bilang sudah bertukar nama. Saya pergi cek sendiri ya, saya masuk di Google Maps, bila melihat ternyata guys, benaran guys, memang benaran berlaku, telah bertukar nama itu. Banyak dikatakan sana, tertulis sana nama-nama baru AFC Mafia, banyak sangat guys di maps Bahrain itu. Jadi guys, itulah namanya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Hackers tergila Indonesia bila bergerak Bahrain mengadu, mereka dalam bahaya. Inilah nasionalisme rakyat Indonesia yang cukup luar biasa guys. Jadi semoga pemain-pemain timnas Indonesia yang akan main pada malam ini menghadapi China, semoga mereka bermain dengan baik dan juga semoga beroleh kemenangan menghadapi China guys. Jadi kita doakan agar timnas Indonesia bisa meraih kejayaan dan juga bisa meraih poin, dan kita doakan agar timnas Indonesia bisa sampai ke final. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.